Kita sama Nicole. Tahun politik. Ini kalau begini baru biru ya. Hadir pada hari ini dalam rangka pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang sudah diputus berdasarkan putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap sepanjang 6 bulan terakhir ini. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan pemusnahan yang kami lakukan adalah sebagai bentuk atau upaya transparansi kepada masyarakat tentang upaya penegakan hukum yang sudah kami lakukan. Dan memang perlu kami sampaikan, dan saya pikir ini mungkin disetujui juga oleh Pak Kapolres, bahwa untuk penanganan perkara atau tindak pidana perkara yang sangat tinggi dan cukup signifikan di Kota Depok dan mungkin hampir sama di kota-kota besar lainnya adalah bahwa tindak pidana narkotika itu tetap menduduki peringkat pertama dari seluruh tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum di Kota Depok. Jadi memang untuk barang bukti yang kita akan musnahkan pada hari ini yang paling banyak adalah memang dari perkara tindak pidana narkotika. Nah di sini yang kami akan musnahkan pada hari ini terdiri dari ganja. Ganja ini berasal dari 12 perkara yang putus 6 bulan terakhir ini, Pak. Jadi semester pertama kemarin kita sudah pernah melakukan pemusnahan, dan ini dari bulan perkara yang putus dari bulan ini sampai dengan bulan. Nah ini ada 12 perkara dan barang bukti yang kami akan musnahkan di sini sejumlah 32 sekian. Kemudian dari perkara narkotika juga kami akan musnahkan barang bukti berupa sabu yang mengatakan kami ini sebanyak 276 gram. Kemudian ada sajam yang terdiri dari celurit, rencong, samurai, dan dari ini ini berasal dari 11 perkara. Dan kemudian untuk pakaian juga dari 11 perkara. Pakaian ini biasanya dari barang bukti tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan ataupun anak. Nah ini adalah barang bukti yang akan kita musnahkan pada hari ini. Nah kejaksaan sebenarnya juga punya mekanisme lain terkait dengan penyelesaian barang rampasan seperti yang tadi kami diskusikan dengan Pak Wali. Jadi khusus untuk barang rampasan, Pak Wali, ada barang rampasan yang dimusnahkan atau barang rampasan Pak, ini aja sih. Pak Kores, Pak. Ya. Bentar, Pak. Sabu nih, Pak. Ini kenapa tentanya biru bukan jadi? Kenapa? Bukan karena warna tertentu bukan ya? Ini untuk menentukan kita nih, Pak. Kita sama Nicole. Tahun politik. Jadi biar warnanya fraksinya nggak bisa dipergunakan. Oh gitu ya. Karena Warna merah nggak bisa ya? Kamu telah berharap jangan merubah warna oranye. Ini kalau begini baru biru ya. Ada tiga belum? Udah. Balas. Dengar kamera. Boleh juga. Boleh. Udah kamera boleh, Pak. Belum manisnya, Pak. Gua bukan dia sekali. Bohong bikin sendiri. Itu diapain tuh? Dihisap sini. Iya. Iya. Kumpulin bisa juga di sini. Ya. Bisa juga di sini. Kadang-kadang. Kenapa di sini? Kalau yang satu ya, sebenarnya satu itu. Lihat deh, kalau ini timbangan ya, timbangan ini.
Ya. Oh, warna birunya beda itu Pak Kapolres. Kok jadi oranye Pak? Iya, karena lebih banyak birunya nih Pak. Oh gitu. Ini ada rajanya Pak. Oh. Mali, ini masih ada darahnya? Iya masih Pak. Hah? Masih. Mau berjamur lagi? Ada. Kenapa nih Di? Kalimat Darahnya. kambing. Jangan di darah kambing dipotong dulu, dipotong dulu. Ada dua Pak. Ada artinya nggak sih Pak? Hah? Ini lah ini. Enggak, bukan. Ya, kalau ini lawan-lawan Kan bahasa Arab itu nggak masalah. tidak ada pemuda kecuali Ali. Tidak ada pedang kecuali pedangnya Ali. Oh, Ini pedangnya Ali itu kayak Ali. gini. Jadi bukan kalimat ini, bukan. Ada. Ini udah sama. Ini yang mana? Ini yang ada kata-kata ini. kalimat. La haula wala quwata illa billah. Ini. Ini nggak apa-apa Pak. Kayak Al-Quran yang dibakar kan. Ini dia diapakan? Dipotong. Hah? Ini gagangnya yang ada dari dalam motor. Oh iya benar. Ada di mana aja Bu, di gerinda nggak Pak? Di gerinda dulu, patahin satu-satu. Katain di Ini aja Bu. Di gerinda kuatannya apa? Yang penting tidak tertulis dalam kalimat. ya. Pak, mau Pak kita bapak Ini kujang, celurit. Rencong. Ya, gitu. Ayo makan nih. Ya, gitu. Ini ada tiga deh. Ini bisa ini Bang. Tanpa oli. Diploy itu. Gimana Bang? Kalau hari ini yang kita musnahkan itu barang bukti dari tindak pidana narkotika, dari tindak pidana sajam, artinya tindak pidana undang-undang darurat di sini, dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Nah, jadi kalau untuk narkotikanya sendiri ini terdiri dari ganja sebanyak 32 kilogram sekian, dan kemudian ada metafetamin sabu di sini ada sekitar 262 gram. Kemudian ada yang dari tindak pidana undang-undang darurat terdiri dari sajam, dan kemudian ada beberapa pakaian yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dan memang kalau untuk ini ada kegiatan rutin ya, jadi kita nggak bisa sandingkan juga apakah ini lebih besar jumlahnya daripada kegiatan pemusnahan sebelumnya, karena ini kegiatan periodik yang kita memang lakukan per 6 bulan sekali terhadap putusan yang sudah inkrah dan amarnya adalah barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Kalau per tahunnya sendiri mungkin ada peningkatan nggak dari tahun lalu kasus yang Kalau kita lihat dari kasus tindak pidana justru mengalami penurunan ya Pak Wali, justru mengalami penurunan karena ya kalau jumlah tindak pidana secara keseluruhan ya biasanya kalau untuk Kota Depok Pak yang masuk dalam tahap penuntutan sekitar 700 perkara setahun. Nah ini kita baru sekitar 400-an belum sampai 500 perkara, dan ya
tindak pidana yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Kota Depok dan dari aparat penegak hukum di Kota Depok. 400 itu dominasinya dari Tindak pidana yang paling besar adalah tindak pidana narkotika. berapa persen dari 400 kasus? Kita belum punya jumlah detailnya, tapi itu memang jumlahnya paling besar daripada tindak pidana lainnya. Menyusul tindak pidana yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana KDRT. Kalau untuk narkobanya sendiri Bu, mengalami penurunan atau peningkatan dari tahun kemarin? Kalau kita lihat secara keseluruhan, jumlah tindak pidana itu berkurang dari tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya itu selama setahun kita tindak pidana yang terjadi di Kota Depok yang masuk ke tahap penuntutan itu sekitar 700-an perkara. Nah ini sampai bulan Oktober kita baru sekitar 400-an perkara. Jadi artinya bisa dikatakan untuk tindak pidana narkotika juga mengalami penurunan. Karena secara umum keseluruhan jumlah tindak pidana itu menurun. Kalau KDRT sendiri menurun apa gimana? KDRT, nah KDRT-nya agak ini ya Pak, agak pendidikan ini menjadi concern saya dengan pemerintah Kota Depok. Kami juga bersama-sama sering melakukan kegiatan sosialisasi terhadap pencegahan tindak pidana tersebut. Memang kalau kita lihat ada sedikit kenaikan untuk tindak pidana KDRT dari tahun sebelumnya. Prosentase memang tidak terlalu tinggi, paling sekitar 10-20%. Nah, kalau dari kasus itu pemicunya rata-rata apa sih KDRT? Kalau dari pemicunya banyak ya, kita harus lihat dari case per case, jadi kita nggak bisa melihat penyebabnya itu secara umum apa. Tapi yang jelas salah satunya masalah beban ekonomi itu menjadi yang paling sering terjadi, yang menyebabkan terjadinya tindak pidana KDRT. Atau mungkin yang terkait dengan pernikahan dini, atau pernikahan siri yang tidak ada ikatan pernikahan yang sah di mata hukum itu lebih